Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nusolli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Shalawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ketemu lagi di hari Rabu pagi di bulan Ramadan ini. Kita ada majelis khusus ya, majelis Ramadan menjelang duhur, insyaallah sampai duhur kita. Semoga apa yang kita lakukan menjadi keberkahan buat kita semua ya, buat intensi antum ya, dan juga buat kebaikan untuk tidak hanya dunia kita tapi juga akhirat kita. Amin ya rabbal alamin ya, karena semua berawal dari ilmu. Perubahan-perubahan, kebaikan-kebaikan ya, biasanya diawali dari apa? Pengetahuan, dari ilmu. Nah, dengan pengetahuan yang terus kita tambahkan ya, pada diri kita, dan ini merupakan pengetahuan yang wajib ya, harus kita pelajari, yaitu tentang ilmu-ilmu agama ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan lagi kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga di mata Allah kita terus menjadi lebih baik ya, insyaallah. Teman-teman yang saya hormati, kemarin kita bahas tentang tarikh ya, tasyri' shiyam Ramadan, tentang sejarah disyariatkannya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sudah mulia sebelum ada puasa Ramadan, karena telah dijadikan sebagai syahrul Quran ya, bulan Quran. Nah, bulan Quran adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran turun dua bentuk ya, dua model. Yang pertama adalah turun sekaligus, yang kedua turun secara bertahap ya. Turun sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, turun secara bertahap dari langit dunia kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, turun sekaligus ini berarti sekali, karena sekaligus kan selesai sudah, berarti ini terjadi sekali. Kapan? Kapannya wallahu alam, maksudnya secara tahun ya, tahun kapan itu wallahu alam. Tetapi kalau malam turunnya itu dinamai malam apa? Ada malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar.
Nah, itu kalau malamnya ya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar secara harfiah qadar itu ya berarti mulia gitu ya. Berarti malam yang mulia. Terus Al-Quran turun secara bertahap kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun kurang lebih. Sejak beliau mendapatkan wahyu pertama sampai mendapatkan wahyu terakhir itu 22 bulan sekian ya. Hampir 20, bukan 20 bulan ya, 22 bulan. Hampir 23, jadi 22 tahun sekian. Dan yang pertama turun itu terjadi juga di bulan Ramadan. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini terjadi di bulan Ramadan juga. Terus susul menyusul sampai ada 2 periodisasi. Ada istilah Mekah atau Makkiyah dan ada Madaniyah. Ada ayat-ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat atau surat-surat yang turun sebelum hijrah. Ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun setelah hijrah. Meskipun turunnya di Mekah, tapi kalau turun setelah hijrah namanya ayat Madaniyah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, dan seterusnya itu adalah ayat yang turun setelah hijrah, bahkan di akhir-akhir saat Rasulullah haji wada itu tahun ke-10 Hijriah. Turunnya di mana? Di Arafah. Arafah di mana? Di Makkah. Tapi disebut sebagai ayat Madaniyah apa Makkiyah? Madaniyah, karena turunnya setelah proses atau peristiwa hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Turun di bulan Ramadan ya, dan semua yang terkait dengan Al-Quran menjadi mulia. Demikian malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia. Bulan Ramadan sebagai bulan yang paling mulia. Rasulullah yang mendapat Al-Quran menjadi Rasul yang paling mulia. Nabi ya, kemudian malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia ya, dia yang menyampaikan wahyu Al-Quran ini pada Nabi Muhammad SAW. Umat yang mendapatkan Al-Quran juga menjadi umat yang paling mulia. Nah, termasuk bagaimana orang-orang yang sangat dekat dengan Al-Quran, menghafalnya, mengamalkannya, mendakwahkannya, maka dia adalah ahlul Quran. Ini menjadi orang-orang yang sangat mulia. Rasulullah mengatakan ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Orang-orang yang ahli Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dekat. Nah, ini semua adalah karena keberkahan Al-Quran. Nah, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nanti ada istilah Lailatul Qadar. Ada istilah nuzulul Quran. Ya, ada istilah Lailatul Qadar, ada istilah nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar sebagai peristiwa nuzulul Quran, kemudian ada Lailatul Qadar yang dilekatkan dengan bulan Ramadan setelah adanya puasa Ramadan. Nuzulul Quran tadi sudah saya jelaskan. Turunnya Al-Quran ya, 2 model tadi. Terus Lailatul Qadar sebagai malam diturunkannya Al-Quran, ini sudah terjadi
Sudah terjadi ya. Walau alam kapan terjadi, ini sudah terjadi. Tetapi dalam bulan Ramadan disebutkan ada satu malam di setiap bulan Ramadan di mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kemarin kita sudah bicara tentang sejarah bahwa sejak di Mekah kan sudah ada bulan Ramadan kan. Berapa kali ada ketemu bulan Ramadan tapi belum ada puasa Ramadan. Nah, pertanyaan saya, sudahkah waktu di Mekah ada istilah Lailatul Qadar di salah satu malam di malam bulan Ramadan, di mana orang beribadah di situ lebih baik daripada 1000 bulan? Sudah ada istilah itu apa belum? Di Mekah, ya, saat di Mekah sudah ada Lailatul Qadar begitu. Yang kita pahami sekarang ibadah di malamnya nanti seperti ibadah 1000 bulan. Kemudian sekarang orang berlomba-lomba kalau Ramadan di 10 hari terakhir i'tikaf. Sudah ada apa belum waktu di Mekah? Belum ya, belum ada. Nah, ini nanti melekatnya ketika puasa telah diwajibkan. Ya, puasa telah diwajibkan di bulan Ramadan 1 bulan penuh, sebagaimana juga diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Ya, tentang puasa wajib ini. Dan itu baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun 1 Hijriah pas Ramadan belum ada puasa Ramadan. Tahun kedua baru ada. Itu pun kemarin kita sudah sampaikan ada tahapan-tahapan itu ya. Nah, tahap pertama boleh milih, mau puasa boleh, mau bayar fidyah boleh. Nah, intinya bahwa Lailatul Qadar, di mana ibadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, ini ada ya setelah syariat puasa Ramadan. Dan ini berlaku terus sampai akhir zaman insyaallah. Menjadi kemuliaan bagi umat Islam. Di kisahnya ketika sahabat-sahabat Nabi SAW merasa pahalanya kalah dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, bagaimana kita umat terbaik ya tapi pahalanya kalah sama umat-umat terdahulu. Loh, kenapa kalah? Terus kan logikanya begini, mereka umurnya lebih panjang ya Rasulullah. Umat terdahulu itu umurnya ada yang sampai 1000 tahun kan, 500 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Terus selain itu ada yang fokus ya selama hidupnya hanya untuk ibadah. Di salah satu riwayat itu ada orang yang umurnya 500 tahun. Beliau tidak nikah sehingga tidak harus ngurus keluarga, anak, istri ya. Beliau tidak kerja sehingga tidak sibuk dengan pekerjaannya. Nah, terus yang dilakukan apa? Ibadah full. Lah, makan minumnya dari mana? Dia berdoa agar diberi air di tempat dia ibadah, namanya saumaah ya bahasa kita, musola misalnya, musola pribadi kayak gitu. Minta agar dipancarkan mata air, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu nyari-nyari air ya, mau minum tinggal ngambil. Terus makanannya bagaimana? Dia minta agar diberi buah yang bisa berbuah tiap hari, sehingga dia bisa makan dari buah tersebut tanpa harus mencari
ya, makanan itu. Nah begitu terus 500 tahun dia hanya ibadah. Nah kira-kira gimana coba? Pahalanya berapa? Ya, Masya Allah. Ini salah satu gambaran. Tapi saya ingin lanjutkan ya. Sampai pada akhirnya nanti kisah orang ini di akhirat, dia dikatakan oleh Allah, masuklah kamu ke dalam surga karena rahmatku. Ya. Apa? Karena rahmatku. Terus dia mengatakan, karena amalku ya Allah. Gitu. Karena apa? Karena amalku ya Allah. Ya. Sepanjang hidup aku hanya ibadah kepadamu. Terus dia mengatakan, masuklah kamu dalam dunia karena rahmatku. Karena amalku ya Allah. Tetap ngeyel karena amalku. Akhirnya apa? Yaudah, sini. Mari kita lihat mana lebih besar amalmu ya dengan nikmatku. Nikmat. Ini biasa dibawakan untuk membuktikan betapa nikmat Allah itu sangat-sangat besar. Coba kita lihat mana lebih besar antara amalmu ya balasannya dengan nikmat yang aku berikan padamu. Maka ditimbanglah pahala dari amalnya dia tuh banyak sekali. Sudah? Terus sekarang diambillah timbangan nikmat Allah yang diberikan kepada orang tersebut. Dia diberi kesehatan, dia diberi air, diberi minum, dia minta agar mati dalam keadaan sujud dikabulkan juga. Ya. Diambil satu nikmat dulu, ya baru satu, yaitu apa? Nikmat mata. Diambil salah satu nikmat, yaitu nikmat mata, ditimbang, ya ternyata masih lebih berat nikmat mata. Oh, ini baru satu nikmat. Kamu masih mau masuk surga dengan amalmu, ya. Tuh ternyata amalmu tidak impas dengan nikmat yang aku berikan padamu. Teman-teman sekalian, ini orang yang full ibadah. Ya. Itu saja tidak bisa membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya. Dan itu baru satu nikmat, yaitu nikmat mata. Bagaimana kalau seluruh nikmat yang Allah berikan padanya ditimbang? Sehingga yang Allah katakan masuk surga, orang masuk surga itu karena rahmat Allah, ya betul, bukan karena amal ya. Ini Rasulullah juga mengatakan. Termasuk Rasulullah sendiri. Ya kecuali Rasulullah telah diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah itu sangat luas. Amal kita di situ perannya adalah untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal, maka Allah akan memberikan rahmat. Kemudian rahmat Allah adalah surga, begitu. Bukan amal kita langsung dari amal kita surga, bukan. Karena kalau amal kita saja ya tidak bisa mencapai surga. Untuk nebus nikmat Allah saja tidak bisa. Nah, begitu. Makanya Allah itu maha memberi karunia. Karunia Allah itu sangat besar. Kalau ada orang dimasukkan ke dalam surga, kalau ada orang melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan balasan berlipat-lipat. Tapi kalau ada orang melakukan kejelekan, melakukan dosa, Allah akan mengganjar sesuai dengan dosanya saja. Melakukan satu, dosanya satu gitu. Kalau kita beramal melakukan satu, pahalanya berapa? 10 sampai 700 kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini salah satu contoh bagaimana kehidupan
orang terdahulu fokus untuk ibadah dengan umur yang sangat panjang. Kemudian disebutkan lagi ada orang yang selama hidupnya tidak pernah berhenti berjihad fisabilillah. Ya, pokoknya namanya pedang itu selalu dia bawa kemana-mana. Ada jihad sini terus ikut. Ya, tidak pernah berhenti dari jihad fisabilillah. Kira-kira pahalanya berapa? Padahal orang yang berjihad fisabilillah, kalau mau tahu pahalanya seperti apa, ya, Rasulullah memberikan gambaran. Mampukah kamu ketika dia berangkat berperang, terus kemudian kamu masuk masjid, ya, kamu zikir apa saja di situ, dan kamu tidak keluar, pulang ke rumahmu, sehingga dia juga pulang ke rumahmu. Ya, orang yang berangkat berjihad berperang, berapa lama dia berangkat? Bisa puluhan hari, bahkan bisa 4 bulan ya. Regulasinya itu nanti kalau terlalu panjang nggak boleh, nanti 4 bulan biasanya. 4 bulan pulang. Sanggup nggak kita berada di masjid terus 4 bulan? Nggak bisa. Jangankan 4 bulan di masjid terus, 10 hari bulan Ramadan, ya, etikaf, nggak kuat kan? Siang malam itu banyak yang nggak kuat, sedikit sekali yang bisa itu. 10 hari siang malam di masjid, sedikit sekali yang bisa. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran umat-umat terdahulu ketika sahabat-sahabat ini mengatakan, berarti gimana kami? Ya, kalah dong pahalanya oleh mereka. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian mendapatkan berita gembira bahwa umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan akselerasi ya pahala kalau dia bisa beribadah di suatu malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka satu malam itu seperti 83 tahun atau 1000 bulan. Nah, kalau dia bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar selama dalam hidupnya misalkan 10 kali saja dalam hidupnya, ya, dia maksimal betul pokoknya di hari-hari akhir Ramadan ya, beribadah sehingga dia bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Kalau 10 kali saja dia dapat, maka matematikanya kan 10 kali 83 berapa? 830 tahun ya. Berarti dia seperti pernah beribadah 830 tahun ya, bayangkan itu kalau 10 kali. Siapa yang bisa mengalahkan ini? Jadi umat-umat terdahulu pun lewat ya, capaian pahalanya oleh umat Islam insyaallah. Itu ngitung ibadah Lailatul Qadarnya saja, itu baru ngitung 10 kali saja. Kalau umurnya sampai 60 kali, kemudian dari kecil dia soleh 60 tahun ya, dari kecil dia soleh, katakanlah dimulai dari umur 20 tahun, 60 kurangi 20, berarti 40 kali dia ketemu Lailatul Qadar. Berapa coba? Nah, ikhwatifillah azanallahu wa yakum ajmain ya teman-teman sekalian. Nah, ini malam Lailatul Qadar, malam yang sangat-sangat mulia yang tidak boleh kita sia-siakan. Cara untuk meraihnya itu bagaimana? Sebentar lagi masuk sepertiga malam sepertiga Ramadan ya terakhir, 10 ya. 10 malam terakhir Ramadan atau 10 hari terakhir Ramadan. Nah, ketika kita ingin meraih keutamaan malam Lailatul Qadar, nanti ada beberapa cara. Nah, cara yang pertama adalah kita itikaf full 10 hari. 10 hari itu dimulai dari kapan?
dimulai dari sebelum maghrib malam ke-21. Kalau tahun ini berarti masuk nanti malam apa? Malam Jumat ya. Malam Jumat. Malam Jumat berarti Kamis asar ya udah siap-siap. Sebelum maghrib kita sudah dari masjid. Ya, Kamis sore. Nah, malam Jumat itu malam 21. Kapan keluarnya? Keluarnya hari raya Idul Fitr. Ya. Lebaran ya kita baru keluar dari masjid. Sanggup apa tidak? Sanggup? Nek mbayangna ya, nek mbayangna. Nek mbayangna. Wong di penjara ya di sel ya. Itu kan berbulan-bulan kan? Di sel berbulan-bulan ya. Bisa urip apa ora? Hidup ya. Di penjara di sel berbulan-bulan nunggu keputusan, udah gitu lanjut malah hukuman masuk ke apa namanya? Iya penjara lah gitu ya. Mereka bisa tetap hidup gitu ya. Mereka bisa menjalani. Karena apa? Ya keadaan dipaksa gitu, terpaksa. Nah kita kan di sini suruh milih gitu ya. Kalau dipaksa insya Allah bisa, tapi ketika suruh milih ya milih bebas, milih enak. Ini kan seperti orang infak. Kalau harta di sana ada anjuran katakanlah 2,5%, ya 2,5%. Kalau dari 1 juta berapa? 25.000. 2,5%. Kemudian ibarat kita infak waktu atau waktu khusus hanya untuk ibadah. Maka dari setahun itu berapa hari? Setahun berapa hari? 350 gitu. 350 360 ya. 10%-nya berapa? 35 ya. Terus 2,5%-nya berapa? Bagi 4. Ya kan? Ya, kalau 40 bagi 4 kan 10-an. Jadi itu mirip sekali sebenarnya. 10 hari, kadang 9 hari. Itu seolah-olah 2,5% dari umur kita. Kan dalam setahun ya, tiap tahun. Nah, kita fokuskan untuk Allah, untuk ibadah. Ini. Tetapi ternyata masih berat. Ya. Maka kalau yang pertama ini tidak bisa, kita bisa model yang kedua. Ya. Model yang kedua itu apa? Model yang kedua 10 hari terakhir itu pokoknya kita boyong ya. Rumahnya di masjid sekarang. Rumahnya di masjid. Artinya apa? Kita mungkin masih keluar tapi pulangnya ke masjid. Berangkatnya dari masjid, pulangnya ke masjid. Di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, malam-malam jangan keluar. Mungkin masih keluar itu siang hari. Malam-malam sudah tidak keluar lagi. Jadi full malam ada di masjid. Ini yang kedua. Lebih ringan. Ya. Cuman kan itikafnya berarti nyambung putus. Kalau yang full kan niat masuk nanti sampai selesai. Ya. Kalau ini keluar ya berarti batal kan. Nah nanti harus niat lagi nyambung putus terus. Yang ketiga adalah mengambil full malamnya saja. Jadi siang masih di rumah ya. Tapi pokoknya malam, kalau bisa malam itu juga sebelum maghrib ya, sudah ada di masjid.
Keluarnya kapan? Nanti waktu duha. Sebelum maghrib sudah di masjid, buka sahur di masjid, keluar waktu duha. Berarti malam dia full ada di masjid. Siangnya mungkin masih di luaran. Tiap hari berarti niat untuk i'tikaf. Ini yang ketiga. Terus yang keempat, lebih ringan lagi. Ya, paling tidak nanti kalau bisa Isya berangkat tarweh atau sholat Isya berjamaah lanjut tarweh, jangan pulang sampai subuh paling tidak. Kenapa sampai subuh? Karena Lailatul Qadar itu ada di malam hari, dan malam harinya itu awalnya ya, yang jelas awal malam itu adalah Isya, kemudian akhir malam itu adalah waktu fajar, waktu subuh, hatta matla'il fajar. Ya, awal malam ada yang mengatakan maghrib. Begitu maghrib berarti masuk malam. Nah, Lailatul Qadar itu sepanjang malam gitu ya. Sampai kapan? Hatta matla'il fajar itu. Sampai terbit fajar. Nah, sepanjang malam, akhirannya jelas sampai terbit fajar. Awalannya maghrib apa isya? Ini ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan malam itu diawali maghrib. Tapi ada yang mengatakan maghrib itu masih sore, ya, belum malam. Malam itu adalah waktu tidur. Waktu tidur itu antara isya dengan subuh. Tidur sebelum isya, pada maghrib tidur itu makruh, belum waktunya. Tidur setelah subuh kan belum terbit matahari itu ya, itu juga makruh. Jadi waktu antara isya dengan maghrib itu mirip waktu antara subuh dengan syuruk, dengan duha awal. Subuh sebelum terbit matahari. Nah, kalau maghrib isya ya, isya ini adalah setelah terbit setelah tenggelamnya matahari. Nah, begitu matahari tenggelam itu belum sempurna malamnya, masih ada syafaq merah-merah itu. Matahari sudah tidak kelihatan, tapi bekas ya matahari itu masih. Sampai kapan malam betul-betul gelap? Sampai hilangnya syafaq merah. Itulah waktu isya. Fajar, matahari belum muncul, belum kelihatan, tetapi efek matahari yang mau muncul itu sudah ada, sudah mulai terang. Nah, sampai akhirnya mataharinya muncul. Ya, jadi waktu malam yang asli adalah dari isya sampai subuh. Nah, bisa jadi itulah waktu terbentangnya Lailatul Qadar. Sehingga kalau kita bisa sudah ada di masjid sejak isya ya, kemudian sampai subuh di masjid, kita ibadah malam waktu itu antara isya sampai subuh secara maksimal. Nah, itulah pahala daripada Lailatul Qadar kita. Nah, sekarang ketika memang dia dapat ya satu malam Lailatul Qadar, nanti insya Allah semua orang itu bisa dapat ya, semua orang bisa dapat, karena semua orang yang beribadah ya, dia misalnya beribadah sholat isya berjamaah dan itu malam Lailatul Qadar, dapat apa tidak? Dapat Lailatul Qadar apa tidak? Dapat kan? Dapat ya. Terus pulang, berarti dapatnya berapa? Pulang terus sudah nggak ibadah ya, dapatnya berapa? Dapatnya berarti dari sholat isya katakanlah, terus tarwehnya, nah itu dia dapat Lailatul Qadar situ. Nah, nanti ada orang yang di malam itu selain tarweh ya sholat isya terus tadarus, ada yang tadarusnya
1 juz malam itu. Ada yang tadarusnya 3 juz, ada yang tadarusnya mungkin 5 juz dalam malam itu. Ya, tentu yang nambah ya dengan tadarus ini akan mendapatkan pahala lebih banyak lagi. Nah, dan seterusnya. Kalau kita niat iktikaf di masjid, meskipun kita tidur, namanya malam kan capek misalnya ya, habis ini capek, habis ngaji. Meskipun kita tidur, maka tidur kita dalam ibadah. Ibadah apa? Ibadah iktikaf. Kalau kita sudah niat iktikaf ya, masuk masjid, terus kita ibadah ya, capek tidur. Dalam keadaan tidur kita itu dihitung sedang ibadah. Ibadah apa? Iktikaf ya, karena iktikaf itu diam di masjid ya, untuk beribadah. Nah, dia capek istirahat masuk hitungan. Ya, kalau di rumah tidak. Ya. Kalau di pengajian tidur ibadah apa tidak? Lagi pengajian tidur bukan ibadah. Boleh apa tidak? Boleh. Karena apa? Karena ngantuk gitu ya. Kan nggak bisa ditahan. Nggak apa-apa Mas ya, lanjutkan saja nggak apa-apa. Ya. Nah teman-teman sekalian, terus ya, siapa yang paling maksimal, siapa yang tidak berhenti beribadah di malam tersebut. Sekarang kita hitung-hitungan ya, matematika. Berarti pahala Lailatul Qadar itu berapa kali lipat gitu ya. Kalau tadi semalam itu seperti 1000 bulan. Semalam seperti 1000 bulan. Berarti perbandingannya berapa banding berapa? Ayo. 1 malam sama dengan 1000 bulan. Berapa banding berapa? Berapa kali lipat itu? 1 banding 1000. Udah ya. Ini berarti perbandingan 1 banding 1000. Cuma satunya 1 malam. 1000-nya 1000 bulan. Berarti perbandingannya malam dan bulan. Malam 1 malam dengan 1 bulan perbandingannya berapa? 30 itu kalau 1 hari 1 malam. Kalau ini 1 malam saja. Ya. Kalau 1 malam saja berapa? Berarti 2 kali lipat paling tidak kan? Itu kalau ngitungnya dari 24 jam lah katakanlah 12 ya. Berarti kali 2 lagi. 30 kali 2. Berapa? 60. 60 tambah kali 1000 tadi kan. Berarti 60.000 kali lipat. Jadi kemuliaan keutamaan Lailatul Qadar ya pahalanya wallahu a'lam bishawab, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari data tadi sama dengan 1 malam sama dengan 1000 ya. Sama dengan 1000 bulan. Itu berarti perbandingannya adalah 1 banding 60.000. Artinya kalau kita di malam Lailatul Qadar sholat 1 rakaat itu mirip atau sama dengan sholat 60.000 rakaat. Kalau kita di pas malam Lailatul Qadar itu menghatamkan atau menyelesaikan bacaan 1 juz, maka mirip seperti kita menghatamkan 60.000 juz. Masya Allah. Kira-kira pengen nambah lagi apa tidak selesai 1 juz itu? 1 juz sama dengan 60.000 juz ya. Nambah 1 juz lagi sama itu kelipatannya. Masih mau nambah lagi apa tidak? Ya kalau masih kuat pengennya nambah lagi. Berarti nggak tidur? Iya nggak tidur. Malam Lailatul Qadar memang suruh dihidupkan.
Ya, nanti tidurnya kapan kalau begitu? Tidurnya siang, ya. Habis sholat subuh, habis syuruk itu, habis sholat subuh bersih nggak boleh tidur, makruh. Nanti habis sholat duha atau syuruk pagi-pagi, ya itu boleh, udah boleh tidur. Ngaso. Diwalik nanti, pokoknya malam-malam ini dihidupkan betul. Ya. Nanti libur ya, kalau 10 hari terakhir udah libur. Apa belum? Belum. Ham min 2, ham min 3. Ah ya. Oh. Ya nanti minta dispensasi siangnya tidak terlalu berat kerjaannya biar bisa maksimal. Ya. Di potongan terakhir aja. Insya Allah. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, alhamdulillah. Nah ini kurang lebih ya tentang Lailatul Qadar. Persiapan kita menyambut ini masih masih jauh tapi udah mulai kita pikirkan. Kemudian di antara amal-amal yang kita hidupkan tadi kan tilawatil Quran itu ya. Kita bisa sholat, kita bisa zikir, kita bisa berdoa, mohon ampunan ya. Di antaranya adalah tilawatil Quran. Karena ini adalah bulan Quran, terus Lailatul Qadar dulunya itu adalah bulan atau malam diturunkannya Al-Quran, ini disebut malam Lailatul Qadar. Meskipun ini sudah tidak ada makna terkait ya. Malam Lailatul Qadar yang kita dapatkan di bulan Ramadan atau di setiap bulan Ramadan itu artinya bukan malam turunnya Al-Quran, bukan. Al-Quran sudah turun. Ini malam kemuliaan, malam Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang beribadah di malam tersebut. Nah, di antara ibadah yang kita giatkan adalah Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, kita punya surat ya. Ada sesuatu berbentuk fisik terlihat bisa kita pegang dan itu nyambung langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menghubungkan kita secara langsung ya, ada fisiknya, itu adalah Al-Quran. Nah, kenapa? Al-Quran itu kan kalamullah gitu ya. Kalamullah artinya apa sih? Kalamullah itu artinya ucapan-ucapan ya, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna-makna ucapan Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian dituangkan, ditulis. Ya, kalau mushafnya ini buatan ya, mushaf itu kan cetakan, terbitan mushafnya. Tapi kalimat-kalimat yang tertuang di situ itu adalah kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menghubungkan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan sangat ironis. Orang Islam sudah bertahun-tahun dia masuk Islam, ya. Terus suruh baca Quran kok masih ya belepotan, berarti bisa ya. Mungkin ada yang nggak bisa. Ironis ya. Ini sesuatu yang menghubungkan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membacanya, tidak bisa membacanya, belum bisa, tidakkah ada keinginan untuk mempelajarinya? Karena kalau belajar pasti bisa. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kalau mau belajar pasti bisa. Paling tidak membaca kita lancar gitu. Ini PR ya. Mungkin ada yang belum lancar baca Quran, harus belajar. Jangan dibiarkan. Nanti sampai tua belum lancar baca Qurannya. Nanti sampai tua pun dituntut itu untuk lancar baca Quran. Bisa jadi ini bagian daripada apa? Daripada pertanyaan di akhirat.
Saya tidak bisa baca Ustadz, tapi saya hafal. Ya. Nah, kalau seperti itu nggak apa-apa. Tidak bisa baca tapi hafal. Nah, kenapa seolah-olah kita harus bisa membaca? Karena membaca Al-Quran itu ibadah. Satu hurufnya satu kebaikan dikalikan 10. Kita suruh beribadah dengan Al-Quran. Ya. Nah, kalau dia tidak membaca tapi menghafal, kan sama, dia melantunkan, itu dapat juga. Kemudian bagaimana dia bisa memahami? Ya, membaca saja belum bisa, kan bisa membaca terjemahnya gitu, memahami dari terjemahnya. Nah, ini masih kurang sempurna. Nah, nanti ini PR ya, mumpung masih muda, kalau ada yang belum lancar baca Quran, cari guru ya, bagaimana bisa lancar baca Quran. Nah, untuk lancar itu juga selain belajar perlu apa? Dibiasakan. Kalau kita sehari tidak membaca paling tidak 10 ayat ya, itu berarti kita termasuk orang yang menghajar Al-Quran. Menghajar itu meninggalkan ya, menjauhi Al-Quran. Nah, mari kita tanamkan gini, bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang menghubungkan langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di hadapan kita. Kenapa kita tidak menyentuhnya? Maka seorang muslim mestinya tidak pernah bosan dengan Al-Quran. Utsman bin Affan mengatakan, lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamir rahman. Sekiranya hati kalian bersih, maka kalian tidak pernah bosan. Jiwa kalian tidak pernah kenyang dengan Al-Quran. Ya, haus terus, pengennya pegang terus, baca terus. Sekiranya hati kita bersih. Ya, kangen. Saya pernah ketemu ada ibu-ibu sudah sepuh, umurnya ada 70-an ya. Itu belajar tahsin ini ya. Belajar tahsin. Terus testimoninya apa? Jadi ceritanya kayak kecanduan, baca Quran kayak kecanduan. Pokoknya pengen baca lagi gitu. Tapi itu hadir kapan? Setelah umurnya tua ya. Dulu belum merasakan seperti itu. Terus ada seorang ahli hikmah, seorang alim yang mengatakan, kalau engkau ingin melihat kecintaan Allah pada dirimu, pada temanmu ya, maka lihatlah dirinya, lihatlah hatimu, sejauh mana kecintaanmu terhadap Al-Quran, sejauh mana ketergantungan ya, interaksimu dengan Al-Quran, itu kurang lebih sejauh itu pula kecintaan Allah padamu. Bisa dipahami ya? Kita mari tanyakan pada diri kita masing-masing, kita cinta Quran apa tidak? Kita sering berinteraksi dengan Al-Quran apa tidak? Kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengetahui Allah cinta saya apa tidak? Maka kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana hati saya mencintai Al-Quran. Itu ketemu jawabannya. Allah cinta saya apa tidak? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Sejauh mana saya mencintai Al-Quran. Ya Syekh, seperti apa interaksi orang dulu dengan Al-Quran? Kedekatan orang dulu dengan Al-Quran. Jawabannya seperti kedekatanmu, interaksimu hari ini dengan
HP gitu. Kurang lebih jawaban seperti itu. Jawaban ya lucu tapi bener gitu ya. Kurang lebih seperti itu kondisi kita secara umum. Kita begitu tergantung dengan HP. Mau pergi, sing dicek apa? Dompet, HP, oh, aman. Ya kan? Anak dompet, HP ini nanti. Tuh. Bangun tidur yang dicari HP. Mau tidur yang dipegang terakhir HP lagi. Begitu ketergantungan orang hari ini dengan HP. Nah, itulah ketergantungan orang-orang dulu dengan Al-Quran. Masya Allah, betapa indahnya ya. Pantas kalau dulu Islam sangat mulia, orang-orangnya seperti itu kualitasnya. Alhamdulillah. Nah, ini masih ada waktu teman-teman sekalian. Ramadan baru 12 hari ini ya. Masih banyak waktu insyaallah. Yang merasa tilawahnya masih sangat jauh, ayo kita tingkatkan, kejar, kebut ya. Bismillah. Ini udah ada yang hatam, ini ada yang sudah hatam 3 kali, ada yang hatam 4 kali, ada yang hatam 2 kali, ada yang hatam minimal sekali. Udah banyak ini. Nah, kita baru 3 juz, 5 juz ya, 10 juz, masih di bawah 15 juz, kalah jauh nanti. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Udah hampir masuk zuhur ya. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Ya, siap ya. Bahkan nanti disebutkan di akhir zaman itu akan banyak qurra tapi sedikit fuqaha. Ini tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman itu orang-orang faqih, orang-orang yang paham agama, jumlahnya sedikit, tapi qurra itu sangat banyak. Nah, berarti qurra di situ orang yang hafal Quran ya, misalnya hafal, dikenal hafal Quran, bacanya bagus begitu. Itu qurra yang dimaksud dalam hadis tersebut ya. Nah, sedangkan faqih orang yang paham hukum ya. Nah, misalnya saya itu bukan hafid ya, saya bukan hafid, belum ya. Tapi saya orang syariah ya, orang syariah misalnya. Terus ada orang hafal Quran, ada orang hafal Quran tapi tidak belajar ilmu hukum, ilmu syariah. Kan beda ya, beda. Dari Quran saya kalah, dia hafid ya, saya bukan. Dari masalah hukum saya lebih paham misalnya. Di masyarakat mana yang lebih dibutuhkan? Di masyarakat mana yang lebih dibutuhkan? Ahli hukum atau yang hanya hafal Quran ya. Nah, itu kurang lebih gitu ya. Nah, nanti di akhir zaman banyak qurra ya, tapi fuqahanya sedikit. Ini harus kita antisipasi. Artinya kalau ada orang ya jangan berhenti untuk menghafal Quran saja. Tapi Quran dihafal itu hanya tangga pertama itu. Kan semua ahli fikih pasti hafal Quran itu. Ahli ya, yang ahli fikih. Ulama-ulama pasti kan hafal Quran. Tidak hanya hafal Quran, mereka nanti hafal hadis ya. Terus masuk pada qawaid ya. Ada usul fikih, ada qawaid fikih ya. Mesti masuk ke sana. Tafsir ya, dengan seluk-beluknya mesti masuk. Itu ulama-ulama seperti itu. Nah, kalau ahli qiraah itu seputar qiraah saja, seputar Quran. Ini fenomena yang akan muncul dan sekarang sudah mulai terjadi.
pondok-pondok tahfidz banyak sekali. Nah, kalau pondok tahfidz berhenti cuma di tahfidz saja, nah ini salah. Dia harus menjadikan itu sebagai tangga pertama. Ya. Harus nantinya ke fikih sana, ke akidah, ya, ke agama ulumuddin intinya. Nah, terus ahlul Quran, ahlullah wa khosatuhu, ahlul Quran, ya, dibahasakan ahlu keluarga, tapi ahlu kan nggak punya keluarga. Ya, ahlu itu mananya kan luas ya, tidak hanya ahli diartikan keluarga bisa, ahli diartikan kelompok bisa gitu kan. Ya, intinya orang yang dekat gitu. Ahlullah wa khosatuhu. Intinya orang-orang yang posisinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah semua orang hafal Quran, hafid Quran, suaranya bagus menjadi Allah wa khosatuhu? Jawabannya tidak. Ini adalah bagi orang yang tidak sekedar hafal, tetapi bagaimana dia memahami dan mengamalkan, plus mendakwahkan. Ya, kalau kondisinya nasib belepotan dengan kemaksiatan tadi ada riba, apakah dia mengamalkan yang dia hafalkan? Tidak. Kondisinya masih jelalatan, ya bahkan saya bukan banyak kasus-kasus ya. Ya kalau sekarang zaman media nanti ada apa dikit viral, ya ada nanti yang kayak gitu ternyata santri-santrinya, santriwatinya itu digarapi kayak gitu. Nah, apakah itu ahlul Quran? Wa khosatuhu, ahlullah wa khosatuhu? Bukan, jelas. Dan inti daripada Al-Quran itu sebenarnya di pengamalan. Pengamalan itu diawali dari pemahaman. Jadi memahami dan mengamalkan itu yang paling penting, bukan menghafal. Yang paling penting adalah memahami dan mengamalkan. Kenapa memahami? Karena tidak bisa diamalkan kalau belum memahami. Jadi memahami terus mengamalkan, itu inti daripada Al-Quran. Dia tidak hafal, tapi dia baca, dia fahami, dia amalkan. Dia baca lagi, dia faham, dia amalkan. Itu ahlullah wa khosatuhu. Orang menyebutnya bukan qurra dia, karena tidak hafal Quran, ya. Bukan disebut sebagai ahlu qiraah. Bacanya juga mungkin suaranya tidak bagus, ya. Tapi dia memahami isi kandungan-kandungan Al-Quran, kemudian dia mengamalkan. Ini ahlul Quran di mata Allah, ini ahlullah wa khosatuhu. Nah, sementara orang yang nah nuwun sewu sekarang prihatin banget kalau kita lihat konten-konten YouTuber ya, dengan kontennya itu Quran, ya sebenarnya ngeri itu. Ya. Ya mungkin kalau orang yang di situ ngonten untuk memberi pelajaran tajwid, tahsin, ya insyaallah itu kebaikan lah ya. Tapi ngonten untuk mendapatkan apa namanya? Nah, ya. Naudzubillah, semua naudzubillah, ya kadang duet, kadang dengan ya orang ya suaranya. Nah ini naudzubillah sebenarnya. Ini salah satu gejala daripada apa yang dikatakan oleh Nabi SAW mulai muncul. Hati-hati yang seperti itu bukan ahlul Quran wa khosatuhu. Wallahu alam, ya barakallahu fikum. Ini sudah masuk zuhur. Dari saya sekian, ada kesalahan mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.